pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Umi Laila. Ya, saudara Umi, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan masih semangat ya. Karena pada pertemuan ini kita akan kembali belajar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya adalah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, berdasarkan pada konsep mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam tersebut, anak-anak Umi yang soleh-soleha akan terlebih dahulu berfokus mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, saudara Umi, dalam pembelajaran ini kita akan mengenal bagaimanakah kisah Nabi Muhammad SAW ketika memperbaiki kehidupan ataupun perekonomian masyarakat Arab, serta bagaimanakah kepribadian Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang kepada sesama. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap kasih sayang dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saudara-saudara Umi, perhatikanlah ataupun saksikanlah video pembelajaran dari Umi Laila berikut ini. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu mengetahui bagaimanakah kisah Nabi Muhammad SAW dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kehidupan masyarakat Quraisy pada awalnya tidak baik. Banyak perilaku yang tidak terpuji dilakukan, dan akibat dari perilaku yang demikian, melemahlah perekonomian dan tata sosial masyarakat. Tahukah anak-anak Umi bahwa ketika berusia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah memperkasai ataupun membentuk perjanjian dalam damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul ini merupakan perjanjian damai yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Makkah. Dan setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lebih giat lagi dalam memperhatikan masalah-masalah sosial dan perekonomian pada masyarakat Quraisy. Serta dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pun mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup dan adat istiadat serta kepercayaan jahiliyah. Kemudian beliau menggantikannya dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Dan tahukah bahwa dalam memperbaiki tata sosial masyarakat Mekah, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa mengorbankan hartanya sendiri untuk membantu masyarakat miskin. Padahal mereka sering mendapatkan cemoohan, hinaan, bahkan siksaan dari orang-orang Quraisy yang memusuhi Islam. Hal tersebut dihadapi oleh mereka dengan penuh keikhlasan, sabar, dan ketabahan. Dan setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem perekonomian Islam dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW dibantu para sahabat membentuk Baitul Mal sebagai badan keuangan negara. Beliau pun melarang praktik riba dalam jual beli. Dengan memperlakukan ajaran Islam ini, kehidupan masyarakat pun menjadi tentram, nyaman, dan damai sehingga dapat khusyuk menjalankan ibadah. Baik, selanjutnya adalah kepribadian yang lain dari Nabi Muhammad, yaitu kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang kepada semua kalangan. Salah satunya berasal dari kalangan anak-anak. Beliau sering bersenda gurau dengan anak-anak dan para sahabat, memangku bahkan menggendong mereka. Selanjutnya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada pelayannya. Tahukah Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang pelayan yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani beliau. Ketika
di rumah maupun dalam perjalanan. Dan selama melayani Nabi Muhammad SAW, Anas tidak pernah dimarahi ataupun dibentak. Selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam mengasihi orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW sangat mengasihi orang yang lemah. Bahkan beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum yang lemah. Selanjutnya adalah kepribadian Nabi Muhammad yang pemurah, dermawan, dan pemaaf. Saudara soleha Umi, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang murah hati dan dermawan. Nabi Muhammad SAW tidak segan jika beliau bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan. Disuruhnyalah orang itu datang kepada Bilal, bendaharawannya, untuk diberi makan dan pakaian. Ya, demikianlah tadi pembelajaran mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun saudara-saudara Umi, hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut adalah yang pertama, kita harus memiliki sifat peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan maupun alam sekitar kita. Yang kedua, kita pun harus memiliki rasa kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan siapa maupun status kedudukan mereka. Sebagaimana kepribadian kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang, penuh tolong-menolong, serta pemaaf, tanpa membedakan siapa maupun status kedudukan mereka. Ya, Umi akhiri pembelajaran hari ini, saudara-saudara. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu di